Saya mengangkat permenungan ini dan sekali lagi dari apa yang dianjurkan oleh Bapak Paus tentang apa? Tentang sukacita kasih. Amoris Laetitia itu sukacita kasih. Dan tulisan itu menekankan apa? Ikatan kasih sayang. Satu-satunya fondamen dari keluarga yang harmonis. Dan kemarin saya bertemu dengan lingkungan secara virtual di wilayah kami. Lalu saya mengajak melihat bahwa pandemi ini berkat, berkat. Pandemi ini bukan musibah. COVID-19 ini berkat. Jadi kalau kita hanya melihat musibah, kita selalu berpikir kapan selesainya, gimana ini mengatasinya. Tetapi kalau kita melihat ini sebagai berkat, bukan penyakitnya yang berkat bagi saya, tetapi kesempatan bahwa akhirnya kita harus memperbaiki hubungan internal kita. Memperbaiki hubungan keluarga kita. Jangan-jangan kita terlalu banyak pelayanan, keluar terus, sampai akhirnya malah orang dalam sendiri, keluarga sendiri tidak dilayani, tidak dicintai. Gitu ya. Cintanya terlalu jauh, terlalu ke tetangga. Gitu. Sampai keluarga kita diloncati, ya jangan seperti itu. Gitu ya. Cinta tidak boleh meloncati. Cinta itu harus mengalir, mengalir. Jadi orang dekat kita, orang yang kita sayangi di dalam keluarga ini pun harus merasakan. Maka saya akan share screen dengan Anda. Anda bisa melihat apa pemaparan saya secara gamblang dalam apa yang saya tayangkan. Jadi lebih baik Anda melihat tayangan ini daripada melihat wajah saya, karena wajah saya tidak menguntungkan. Jadi inilah tema yang akan kita bahas, keluarga harmonis berdaya tahan. Nanti tolong Vera, kalau saya terlalu lama, kamu beritahu, Romo, sudah kelamaan, selesai, gitu ya. Kadang-kadang Oh, kalau Roh Kudus mendarat, ini susah diatur omongannya. baik Romo. Jadi inilah yang dipaparkan oleh Bapak Paus tentang Amoris Laetitia, sukacita kasih bagi gereja. Dan ini khusus sekali membahas tentang keluarga. Dan khusus sekali mengingatkan para imam untuk apa? Untuk sungguh punya pelayanan dalam gereja, di dalam gereja itu bagi keluarga. Karena apa? Sel terkecil dari gereja adalah keluarga. Maka kalau keluarga hancur, saya jamin gereja pun hancur. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya adalah orang yang 25 tahun bekerja di rumah retret. Dan kalau berhadapan dengan anak retret dalam counseling, hampir semuanya menangis pada saat mereka bercerita tentang orang tua mereka. Tentang perkelahian orang tua mereka. Tentang orang tua mereka yang punya keinginan untuk cerai. Saya sangat prihatin. Sungguh, saya sangat prihatin. Saya memberikan seminar tentang keluarga, bagaimana harmonis, berdaya tahan, supaya tetap menyatu, bukan baru satu kali. Tetapi yang anehnya, semoga nanti tidak ada pertanyaan ya, yang anehnya, saya itu kan seminar tentang keluarga harmonis, ada pertanyaan tentang perceraian. Jujur, sedih saya. Kita tuh bicara bagaimana cara memupuk, menguatkan, menyirami kasih. Bukan mau menginjak-injak kasih. Bukan mau menghancurkan kebun cinta dalam keluarga. Bukan. Kita mau merawat kebun cinta kita. Keluarga kita. Jadi mari kita fokuskan, kita ambil seluruh daya kita, pikiran kita, hati kita, untuk apa? Membangun kebun keluarga kita. Jadi bukan memikirkan gimana ya supaya terbebas dari istri yang cerewet ini. Gampang Bapak-bapak, kasih sholatin gitu ya.
Tapi kan bukan itu yang yang harus kita hadapi. Gitu. Jadi Amoris Laetitia sekarang mengingatkan apa? Di paragraf pertama, jadi Amoris Laetitia itu ada 325 paragraf, jadi saya tidak akan membahas semuanya. Di paragraf pertama dikatakan, keluarga bukanlah kumpulan persoalan. Keluarga itu pertama-tama adalah rahmat. Jadi Bapak Paus ingin membuka anjuran apostolik ini dengan penuh harapan bahwa jangan berpikir keluarga itu isinya cuma permasalahan. Bahwa keluarga ini isinya cuma kesulitan, cuma beban. Bukan. Bapak Paus mengatakan keluarga yang pertama dan utama adalah apa? Rahmat, berkat. Maka jantung jadi yang mendegupkan, yang membuat keluarga bisa berdetak, bisa hidup adalah cinta. Kalau tidak salah, saya bukan dokter, konon katanya yang membuat kita hidup itu kan jantungnya gitu ya. Jantungnya memompa aliran darah. Nah, jantung dari keluarga adalah kasih. Jadi kalau sudah tidak ada kasih, akhirnya akan ada apa? Ketidakpedulian. Cuek. Nah, ini payah. Kalau di dalam keluarga sudah ada kata cuek, biarin aja, terserah. Wah, ini sudah menyedihkan. Ini sudah tanda-tanda bahwa dalam keluarga itu tidak ada cinta lagi. Tidak ada kasih lagi. Jantungnya sudah harus bukan diamputasi, tetapi dibersihkan, dibereskan. Jadi kalau keluarga itu jantungnya cinta, maka Bapak Paus mengatakan keluarga adalah tempat di mana Allah dan cinta Allah hadir dan bekerja. Allah itu hadir sungguh nyata di tengah keluarga lewat cinta yang ada di dalam suami istri, ada di dalam keluarga. Saya masih ingat sekali sebuah kisah yang beberapa kali saya ceritakan. Saya punya 3 adik, 3-tiganya menikah. Ada adik nomor 3, keponakan saya itu lucu-lucu masih kecil. Saya sering kali beli mainan untuk mereka, gitu kan daripada nggak jelas gitu ya. Saya belikan mainan untuk mereka, mereka senang. Saya kadang-kadang mengunjungi, bawa mainan. Gitu. Karena anak-anak itu kalau disogok mainan jadi dekat gitu kan dengan pasturnya, dengan Pak D-nya gitu. Lalu pada saat kita sedang main, adik saya itu dengan suaminya, adik saya perempuan, karena suaminya baru datang, tiba-tiba berpelukan mereka. Karena kalau tidak salah suaminya waktu itu baru pulang dari jauh gitu ya. Lalu berpelukan. Lalu keponakan saya ngeliat pada saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia lari di tengah-tengah di antara papa mamanya. Dia diem di antara papa mamanya yang sedang berpelukan. Dan langsung saya berpikir, itulah anak. Anak tidak pernah boleh memisahkan cinta papa mama. Anak itu berada di antara papa mama, ingin merasakan kehangatan cinta ayah ibu mereka. Jadi di situ letaknya kenapa gereja mengatakan bahwa tujuan pertama dari perkawinan adalah kesejahteraan, saling menyejahterakan antara suami istri. Yang pertama dan utama bagi istri adalah suami, bukan anak-anak. Maka kalau kehadiran cinta Allah itu hadir dan bekerja di dalam keluarga, maka Paus mengatakan bahwa kitab suci penuh dengan kisah keluarga, kelahiran cinta, bahkan krisis keluarga. Anda ingat krisis yang bukan dominan, paling jelas sekali diceritakan oleh Yesus adalah krisis anak bungsu dan anak sulung. Lihat, anak bungsu minta kepada bapaknya harta warisan.
kurang ajar. Sebelum bapaknya meninggal, dia sudah menuntut harta warisan. Sudah gitu dihabiskan lagi untuk hal yang tidak-tidak. Jadi ini krisis dalam keluarga. Bahwa di dalam kitab suci pun sudah pernah digambarkan banyak sekali anak-anak yang mengecewakan orang tuanya. Dan tidak jarang juga hubungan suami istri yang tidak ideal. Bagaimana Abraham dengan Syara dan anak-anak dan istri yang lainnya. Itu lihat terjadi. Nah, yang paling penting sekarang yang harus ditekankan dalam kitab suci apa? Bahwa Bapak Paulus mengingatkan, poin pertama, perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Proyeknya Tuhan untuk diri Anda. Maka dalam gereja Katolik itu perkawinan itu panggilan. Tidak hanya panggilan itu tidak hanya menjadi imam, menjadi suster, bukan. Bahwa hidup berkeluarga pun adalah panggilan. Maka hidup berkeluarga pun panggilan pada kekudusan. Maka karena panggilan, maka perkawinan pun di situ ada campur tangan Tuhan. Saya selalu menegaskan kepada pasangan suami istri yang mau menikah, jangan pernah lupa, hai anak-anak yang mau menikah, bahwa yang mau kawin itu bukan hanya kamu. Tuhan pun mau kamu menikah dengan dia. Itu. Cinta itu kan ditanamkan di dalam hati oleh orang. Oleh siapa? Bukan hanya oleh orang, tetapi oleh Tuhan. Maka di situ proyek Allah. Maka dalam proyek Allah di dalam kitab Kejadian dilihat sangat jelas sekali bahwa apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saya suka senang dikatakan di sini penolong, bukan pembantu. Jadi kalau penolong itu artinya apa? Mempermudah kehidupan. Kalau pembantu itu artinya apa? Melakukan semuanya beres-beres gitu ya. Maka saya suka sedih gitu kalau ngelihat suami itu pulang kerja langsung dengan entengnya, "Mama minum, mah," gitu. Setelah minum, makanannya mana, makanannya mana." Gitu. Lalu setelah makanan, superminya mana, superminya mana. Ya Tuhanku Yesus, orang kamu juga punya kaki, toh lakukan. Gitu. Tapi senangnya apa? Seringkali senangnya pasangan melihat pasangan lain, entah suami atau istri, suami paling senang kalau melihat istrinya repot, gitu ya. Nah, di situ kau bertugas pasti, jelas sebagai istri yang baik harus repot. Gitu. Tapi lihat di sini penolong yang sepadan. Di sini dikatakan kesepadanan, bukan untuk mengatasi dan bukan untuk menjadi budak di bawah, disuruh-suruh. Jadi ingat konsep perkawinan dalam gereja Katolik itu sangat jelas sekali. Wanita bukan suruhan pria. Jadi wanita bukan nomor 2. Jadi bukan sekali di dalam keluarga memang jelas misalnya laki-laki kepala keluarga, tetapi di satu saat pada laki-laki seorang ayah tidak ada di rumah, ibu, istri harus menjadi kepala keluarga. Jadi di sini gereja sudah mempersiapkan bahwa tidak akan selamanya suami itu ada bersama engkau dan sebaliknya. Jadi disitulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa dalam perkawinan orang itu harus ada tahapannya. Pertama kan seorang anak itu kan dependent kepada orang tuanya. Dia tergantung pada orang tuanya. Sedikit-sedikit, Bu, buatkan Bu, tolong Bu. Gitu. Kalau dia takut, Bu, aku takut. Dia butuh dilindungi. Dia nangis, Bu, aku dipukul. Dia ngadu, Bu, dependent. Lalu setelah anak dewasa, makin dewasa, SMP, SMA, anak mulai mengambil jarak dengan orang tuanya. Anak mulai tidak mau diatur-atur. Anak mulai mau menjadi independen. Pribadi yang dewasa. Pribadi yang bisa mengatur dirinya sendiri. Pribadi yang harus diakui. Saya sudah besar, mah. Nah, itu udah independen.
sudah menunjukkan bahwa dirinya ingin dihargai. Nah, pribadi yang independen pada saat bertemu dengan pribadi yang independen dan menikah, akhirnya harus masuk ke dalam tahap, yaitu interdependent, saling tergantung. Saling tergantung. Gitu. Tapi saling tergantung itu bukan berarti akhirnya akhirnya kalau nggak ada satu, akhirnya seperti separuh jiwaku pergi, bukan kayak gitu. Enggak. Jadi kalaupun interdependen, saling tergantung, yang ini tidak ada, tetap bertahan. Kenapa bisa seperti itu? Kan dulu udah independen. Dulu kan sudah independen, gitu ya. Menjadi interdependen, saling tergantungan, supaya untuk saling melengkapi, supaya bisa menjadi penolong yang sepadan. Itu tadi yang dikatakan oleh Allah. Yang kedua, keluarga adalah jalan kekudusan. Itu yang tadi saya perlihatkan. Hidup berkeluarga merupakan jalan sesungguhnya bagi pengudusan dan pertumbuhan rohani setiap hari. Suatu sarana untuk persatuan yang lebih dalam dengan Allah. Jadi Bapak Paus mengingatkan bahwa keluarga itu adalah jalan kekudusan. Apa maksudnya? Jadi kita menjadi kudus itu diasah. Seperti emas itu kan menjadi murni karena sering diasah. Nah, manusia itu menjadi kudus itu kan keutamaan. Manusia itu menjadi kudus harus diasah oleh apa? Oleh penderitaan, oleh pengorbanan, oleh permasalahan, oleh kesulitan. Baru ia kelihatan kekudusannya pada saat ia bertahan. Maka saya selalu mengingatkan kepada pasangan suami istri, kalau Anda mempunyai pasangan yang tidak seperti yang engkau harapkan, terimalah. Kalau Anda punya suami yang menjengkelkan, terimalah. Karena kelemahan suami itu adalah cara Tuhan untuk menguduskan kita. Nah itu. Jadi kalau kita hidup dengan orang-orang yang baik-baik saja, dalam tanda petik cocok, terus cocok, kita tidak bisa jadi kudus. Kenapa? Karena di situ tidak ada pengorbanan. Di situ enak-enak aja. You just follow the flow, ngikutin arus saja udah. Wong enak kok semuanya, cocok kok. Nah, memang sering kali di dalam keluarga ada sesuatu hambatan, batu cadas, kekerasan. Entah keras kepala, entah keras hati. Dan apakah kita tahan atau tidak? Jadi kekerasan hati dan kekerasan kepala pasangan itu sekali lagi adalah cara Tuhan untuk menguduskan kita. Maka jangan dihindari, apalagi didoakan supaya mati. Jangan. Gitu ya. Jadi kita harus hadapi. Ini jalan Tuhan untuk apa? Menggosok keutamaan saya, menggosok kemurnian saya. Jadi itu Bapak Paus mengingatkan hal itu. Ketiga, perkawinan itu sakramen. Jadi kekasan perkawinan Katolik terletak pada sifatnya yang sakramental. Cinta kasih suami istri menjadi lambang kehadiran Kristus. Rahmat yang diterima suami istri adalah yang menyempurnakan kasih mereka. Jadi sakramen itu apa? Tanda kehadiran Tuhan. Jadi suami itu harus menjadi sakramen kehadiran Allah bagi istri dan sebaliknya, juga bagi anak-anak. Jadi kalau sampai kita hanya memperlihatkan kebengisan, kemarahan, keegoisan kepada pasangan kita, maka kita tidak pernah berhasil menjadikan perkawinan sebagai sakramen. Walaupun memang Katolik dengan Katolik sakramen, yes, sakramen, sah dan sakramen. Tetapi kehadiran sakramentalitas itu tidak berhasil kita wujudkan kepada pasangan kita.
Jadi pertama sakramen itu adalah apa? Saya bertugas untuk menjadikan kehadiran Allah itu sungguh nyata bagi pasangan saya. Dan yang kedua, sakramen itu adalah apa? Oh sorry, yang pertama itu maka cinta dari pasangan suami istri harus menjadi sakramen, maka cinta pasangan suami istri harus seperti cinta Kristus pada gereja. Cinta Kristus pada gereja itu apa? Salib, memberi, menghanguskan, menyerahkan, menghabiskan. Itu cinta. Jadi kalau Anda mau bertanya, Romo, cinta sakramen yang benar itu seperti apa? Ya seperti Kristus itu. Mencintai gerejanya, mencintai umatnya. Dan yang kedua, sakramen itu berarti apa? Berarti di dalam perkawinan, Tuhan pun memberikan daya kepada kita. Kemampuan. Jadi memang kalau manusiawinya gitu ya, kalau manusiawinya tentu kita bergumul dengan aduh nggak mungkin dong Romo harus terus-terusan jadi tanda kebaikan bagi pasangan. Ya kalau pasangannya enak gitu ya. Ya kalau tahu berterima kasih gitu kan, kadang-kadang gembel juga, kadang-kadang menyebalkan juga gitu ya. Sudah dilayani gini gitu, udah dibuatin masakan yang enak-enak, tiba-tiba pulang-pulang, nih udah makan tadi dengan teman-teman. Lalu istrinya, ya sudah, gua buang aja ini seluruh sayurnya, gitu ya. Ibu emosi. Ibu kalau suami pulang ke rumah, dia sudah makan, padahal Anda sudah membuat makanan yang enak, jangan emosi. Kirim ke pasturan. Saya yakin Romo Andre akan menerima dengan sukacita. Haleluya, gitu ya. Jadi itu sakramen. Jadi Allah itu pun memberikan daya kepada kita, kekuatan. Jadi Allah kita itu bukan menyuruh, ayo lo harus jadi baik, lo harus jadi baik, dibiarkan. Tidak. Jadi di dalam gereja itu punya teologi Allah tidak membiarkan kita supaya jadi baik. Tidak. Allah apa? Menyertai kita supaya kita jadi baik. Jangan lupa itu. Allah menyertai kita supaya kita menjadi baik. Nah, sekarang kita lanjutkan poin yang keempat di dalam ini saya suka ini. Keluarga adalah sekolah iman. Jadi tujuan keluarga yang kedua adalah prokreasi, kelahiran anak, dan tujuan yang ketiga adalah pendidikan anak. Jadi Bapak Paus mengingatkan kembali, orang tua adalah sosok yang tidak tergantikan dalam pendidikan anak. Maka dikatakan dalam Amoris Laetitia mengutip dari surat pertama Yohanes, kita semua harus bisa berkata terima kasih kepada pengalaman hidup kita di dalam keluarga. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau keluarga itu adalah sekolah iman, maka saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, tolong saya ingatkan. Berikanlah warisan yang tidak akan pernah diperdebatkan dan disaling rebutkan oleh anak-anak. Warisan kepada anak-anak yang paling agung dan mulia adalah apa? Iman. Tapi kalau Anda hanya bisa mewariskan uang, harta, rumah, perusahaan, saya kok kadang-kadang suka sedih. Apa yang Anda berikan itu seringkali di beberapa kasus menjadi sumber perpecahan di antara anak-anak. Iri yang satu, merasa yang satu tidak diberi. Namanya juga anak. Saya yakin semua anak sama. Mungkin Anda pun merasa sama. Bahwa bagi orang tua kita selalu ada orang tua yang menjadikan anaknya anak emas. Jadi bagi seorang anak itu selalu berpikiran bahwa papa mama itu membeda-bedakan.
Jadi dengan anak satu, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya itu membeda-bedakan. Tapi bagi orang tua berpikir, enggak, sama aja. Gitu. Kalian itu sama anak-anak kita. Iya, itu pola pikir orang tua. Tangkepan anak-anak beda. Gitu. Tangkepan anak-anak beda. Gitu. Contohnya saja. Gitu. Contoh dari diriku sendiri. Kalau saya ngomong kepada ayah ibu saya, Bapak itu dulu membeda-bedakan. Langsung Bapak berkata, "Enggak pernah." Gitu ya. Enggak pernah Bapak itu selalu menyamakan. Anak-anak Bapak itu sama. Gitu ya. Terus saya berpikir, enggak lah. Gitu ya. Orang dulu waktu kecil Bapak selalu ngomong, tuh adikmu tuh ya, kalau sudah disuruh oleh Bapak belajar, nggak pernah melawan. Dia tuh langsung belajar. Nah, omongan itu tuh bagi saya langsung ditangkap sebagai anak. Oh, jadi Papa lebih menyayangi adik daripada aku. Oh, berarti aku itu troublemaker ya bagi ayah. Itu, lihat. Jadi mungkin orang tua tidak punya maksud membeda-bedakan, tetapi anak menangkapnya berbeda. Namanya anak masih punya rasa iri yang besar sekali. Gitu ya. Ingat, anak-anak belum punya keutamaan yang hebat, yang dahsyat. Mereka masih natural. Mereka masih harus dididik. Jadi tanpa sadar. Jadi saya bahagia bahwa saya ada di tengah keluarga yang sangat mengedepankan iman. Bapak saya itu kalau dengan anak-anak sudah jam 9, kami selalu mengatakan, Bapak selalu mengatakan, Rosario, titik. Tidak ada adu argumen. Kamu sudah belajar atau belum belajar, selesai atau belum selesai, pokoknya Rosario. Dan kebiasaan Rosario ini membuat kami akhirnya makin, dulu kan belum ada peristiwa terang ya. Dulu hanya peristiwa gembira, sedih, mulia. Jadi kita itu merenungkan bagaimana Yesus ada. Bagaimana Yesus menebus dunia. Bagaimana Yesus menderita. Bagaimana Yesus akhirnya mendapatkan kemuliaan Tuhan. Karena dalam Rosario ini adalah butiran-butiran permenungan tentang Yesus. Dan permenungan ini membawa kami kepada apa? Kepada kasih Allah. Membawa kami kepada kemauan kami untuk pelayanan. Maka empat anak ayah itu 3 adik saya pun ada pelayanan mereka. Kami sejak kecil sudah Legio Maria. Saya yang laki-laki ikut semuanya putra altar. Adik-adik saya ikutan kur, lektor, pemasmur, ikut semuanya. Jadi saya diajarkan oleh ayah bahwa untuk mencintai Tuhan kamu tidak hanya doa-doamu, kamu harus pelayanan, melayani. Dan itu pun diwujudkan di dalam rumah. Saya teringat sekali kalau sudah di rumah makan bersama malam, pasti malam itu makan bersama. Kalau pagi siang udah enggak mungkin, karena pagi kita sekolah semuanya, siang pulangnya enggak sama-sama. Kalau udah makan malam, itu kami, saya masih ingat sekali. Duduknya itu kan selalu sama. Bapak, ibu, saya, adik-adik 3 gitu. Lalu ibu tuh ngasih nasi, lalu lauk pauk gitu. Kan kalau saya namanya anak kecil, ngelihat kalau ada ayam, cari yang besar dulu gitu. Kalau ibu ngasih yang besar, langsung saya berhenti di tempat saya. Ini untuk aku. Lalu bapak belum melotot. Oper. Jadi harus saya oper kepada adik saya gitu ya. Jadi saya tidak bisa milih, aku ingin ayam yang ini gitu ya. Aku ingin ayam yang ini, tapi ayah berkata oper. Lalu harusnya kita harus diputar kepada adik yang terakhir. Jadi semua dilayani. Di situ saya tertarik adalah apa? Bagaimana saya tidak harus selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan ini pelajaran. Ini pelajaran dari hal kecil. Dari hal kecil. Saya tidak harus selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Seringkali harus belajar untuk merelakan. Jadi lihat bahwa cara bagaimana
saya menemani adik-adik, mengajar adik-adik, mengasuh adik-adik, ini pun adalah tanggung jawab yang diberikan oleh ayah dalam rangka sekolah iman. Saya punya cerita lucu, waktu saya sudah bisa naik sepeda, lalu adik saya nomor 2 itu kan laki-laki, belum bisa naik sepeda. Lalu ayah berkata, kok ajarin adik sampai bisa naik sepeda. Kalau ayah itu kan, kalau sudah bersabda tidak bisa dilawan ayah saya itu. Ayah saya itu lebih hebat daripada Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah bersabda, saya masih bisa tawar-menawar. Tapi kalau Tuhan Allah, kalau Bapak sudah bersabda, ajarin sampai bisa. Oh udah, saya ajarin. Padahal saya tuh ingin main layangan. Ya, tapi harus ngajarin adik. Dan adik nggak bisa-bisa terus, takut-takut. Akhirnya saya ngomong, Dek, kita cari yuk tanjakan yang tinggi sekali. Kenapa, Kak? Nanti kalau kamu turunan, kamu cepat bisa, Dek. Cepat bisa. Gitu. Oh, ya, Kak. Ya. Saya ajak dia ke tempat tanjakan yang tinggi sekali. Lalu kita sampai atas. Saya ngomong, Dek, kamu duduk di sini. Karena saya begitu ingin adik saya naik sepeda bisa, saya dorong sekencang-kencangnya dia. Dan dia betul-betul melaju dengan cepat dan dia bisa. Tapi setengah jalan dia jatuh masuk selokan. Akhirnya sepeda hancur. Dan adik saya sobek lututnya. Dan saya ditempeleng oleh ayah. Habislah menderita kita semuanya. Gitu ya. Tapi apa yang mau saya perlihatkan? Bahwa lihat, dari hal seperti itu saya sejak kecil dididik iman saya. Tanggung jawab saya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang apa? Sebagai seorang anak yang mempunyai apa? Keluarga, yang mempunyai kakak, adik, dan orang tua. Saya suka sekali dengan Amoris Laetitia ini, Bapak Paus mengingatkan bagaimana figur ibu. Dia mengingatkan kembali. Karena seringkali ibu-ibu modern sekarang, mohon maaf ya ibu-ibu modern gitu ya. Ibu-ibu modern sekarang kan suka ada mbak gitu ya. Sedikit-sedikit mbak atau suster. Suster yang menangani. Jadi ibu tuh tugasnya cuma hamil, mengandung, lalu ngeluarin anak, lalu anak ini banyak di-touching, di-hugging, disayang oleh mbaknya. Jadi bayi ini lebih kenal bau mbaknya daripada bau ibunya. Saya pernah sedih sekali melihat di suatu hari di mall gitu ya, ibu-ibu muda itu sedang hang out gitu, ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Lalu anak-anaknya itu dipegangin oleh para pembantu neni-neninya gitu ya. Lalu ibunya sendiri asik-asik cerita-cerita, ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Oh my goodness, kata saya, itu tidak akan pernah terjadi waktu saya kecil dengan emak saya gitu ya. Emak saya sih sambil kerja, anak di belakang, satu digendong. Ini perut besar, hamil lagi. Itu emak-emak zaman dahulu. Emak-emak zaman dahulu memang sungguh begitu banyak pengorbanannya. Maka Bapak Paus mengingatkan, figur seorang ibu adalah apa? Penuh kehangatan, kasih sayang. Lemah lembut. Jadi kalau seorang anak jatuh, anak nangis, selalu carinya ke mama. Dan seorang ibu yang baik adalah motivator, pendorong bagi anaknya. Nak, kamu bisa. Yuk, kamu bisa. Bisa. Ini kata-kata seorang ibu yang selalu membuat anak ini mau bangun lagi, mau bangkit lagi. Bahkan figur seorang ibu adalah memberikan gambaran positif bahwa dunia ini adalah tempat yang baik. Jadi kalau ada kan kalau zaman dulu itu saya ngomong kepada bu, temanku nakal bu, memukul aku bu. Lalu ibu berkata, oh kamu ngalah, mungkin kamu nggak mau ngalah deh. Kamu nggak mau ngalah, jadi teman kamu jengkel. Sudah kamu harus berdamai dengan teman kamu. Itu lihat. Coba lihat ibu-ibu sekarang kalau anaknya ngomong kayak gitu, ma aku dipukul, langsung mana anak yang mukul anakku gitu ya. Secingping gitu ya. Gitu ya. Jadi ya memang gitu itu anak Anda memang harus Anda melindungi, tetapi lihat Anda pun harus
mendampingi mereka. Ya. Bisa terjadi bahwa dia dipukul oleh oleh temannya karena salah anak Anda gitu. Jadi pada saat dilaporin langsung emosinya duluan gitu ya. Bukan mau menetralisir, mau mengajak ini untuk berefleksi. Ini figur seorang yang harus ada dalam diri ibu. Saya punya figur ibu yang begitu indah. Jadi kalau ayah itu selalu mengatakan saya, bodoh, kamu ini bodoh gitu ya. Lalu ibu selalu mengatakan, sini. Ini anak ibu yang bodoh. Tetapi walaupun bodoh, Eko itu anak ibu sayang. Karena Eko bodoh, enggak apa-apa. Gitu ya. Kok enggak apa-apa bodoh? Karena ada yang bodoh, maka ada yang pinter. Nah, kalau nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pinter kok. Gitu ya. Jadi Eko itu punya arti. Karena menjadi bodoh itu hidupnya berarti. Gitu ya. Jadi lihat di sini, seorang ibu yang selalu memeluk walaupun anaknya, saya ini tidak bisa dibanggakan oleh ayah. Tetapi ibu tetap mengatakan, you are my son. Oh my goodness. Very good. I like it. Figur seorang ayah. Bahwa seorang ayah bukan Superman. Seorang ayah harus mengajarkan kepada anak bahwa di dalam kehidupan ada batas-batas kehidupan. Bahwa anak-anak pun harus mengerti boundaries-nya di mana. Di mana dia tidak bisa mengatakan kalau aku mau bisa. Enggak bisa. Gitu. Di situ saya suka sekali kalau ada seorang bapak mendengarkan anaknya mengeluh tentang gurunya, dia Bapak datengin dong guru, sogok dong supaya gurunya baik dengan aku. Tidak, aku tidak akan pernah datang untuk itu. Jadi Bapak itu sungguh tahu memberikan mental dan moralitas yang benar pada anak. Kedua, terbuka pada tantangan dunia yang lebih luas. Memperkenalkan anak-anak. Membawa anak-anak ini kepada dunia. Jadi jangan hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri, lalu seorang bapak hanya karena capek sudah pulang dari kantor, dia butuh istirahat, dia butuh relaksasi, cuma itu. Enggak. Bapak Paulus mengatakan seorang ayah harus sadar bahwa dia harus tetap mendampingi anak-anaknya. Memang perlu kerja keras seorang bapak itu, betul. Maka sekarang bagaimana keluarga itu bisa bertumbuh dalam kasih. Ini yang saya coba olah dalam rangka melengkapi, bukan berarti Amoris Laetitia kurang, bukan, dalam rangka melengkapi pembicaraan saya malam ini. Jadi perkawinan itu menyatukan dua pribadi yang berasal dari kutub yang berbeda. Dari benua yang berbeda. Maka ada sebuah buku yang berjudul Men from Mars and Women from Venus. Dari kenyataan itu kita harus bisa melihat bahwa pria itu cenderung lebih terpusat memperhatikan sasaran. Sedangkan wanita itu cenderung melihat pada prosesnya. Bagaimana perjalanannya. Jadi contoh saja dalam seksualitas. Saya bisa mengungkapkan bukan karena mengalami, tetapi karena saya mempelajari. Saya kebetulan kursus counseling keluarga. Kalau pria itu yang penting puas. Yang penting dia sudah puas, selesai. Itu seksualitas. Tetapi bagi istri, seksualitas itu bukan titik kepuasan. Bukan orgasmenya yang paling penting. Bagi seorang istri, yang paling penting adalah suasananya. Dia dibelai, dia disayang, dia diungkapin I love you, you are my special. Itu suasananya. Proses. Bukan hanya lewat seksualitas. Tetapi kalau menentukan sesuatu, suami itu hanya berkata, ke sana, yuk kita pergi rekreasi. Misalnya, rekreasi kita pergi ke Jogja. Ayo kita ke Jogja.
yang menyiapkan makanannya, yang menyiapkan bajunya, yang bawa ini, itu, tetek bengek, dan perintilannya, itu pasti wanita. Pria itu terima jadi. Paling-paling, Mah, tadi celana dalamnya di mana? Tuh, di koper yang depan. Kaosnya di mana? Tuh, yang di belakang. Celana panjangnya mana? Tuh, di samping ini. Langsung hafal. Itu seorang wanita. Tapi kalau bapaknya ditanya, "Pak, celanaku di mana?" Nggak tahu, kan mama sendiri yang naruh. Kenapa tanya saya? Buset deh, mati kowe gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Gitu. Jadi memang proses hal-hal kecil itu perempuan jagonya. Talentanya di situ. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita adjust satu sama lain? Apa yang harus kita mengerti? Pertama, apa yang harus diketahui tentang istri, para suami? Istri Anda butuh dicintai. Jadi, saya bacakan dahulu ya. Istri Anda butuh dicintai. Ia perlu tahu bahwa ia adalah nomor satu dalam kehidupan Anda. Bila istri Anda merasa puas saat mengetahui bahwa ia berada di tempat pertama dalam kehidupan Anda, dan mengetahui bahwa ia adalah hal yang paling penting dalam dunia ini bagi Anda, ia akan mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Anda. Jadi istri itu kalau sadar bahwa dia itu nomor satu bagi suaminya, maka istri itu akan mendukung keinginan suami. Maka bapak-bapak kalau pergi, tolong belikan yang disukai oleh istri. Itu caranya. Jadi kalau pertama-tama Anda bangun menyapa istri Anda, itu adalah sesuatu yang spesial bagi istri Anda. Bukan bangun gitu ya, baru bangun langsung Anda pegangin handphone, sibuk sendiri dengan handphone. Itu yang membuat kesel. Atau istrinya juga memang seperti itu. Itu mah berarti mirroring gitu ya. Memang dua-duanya kayak gitu. Jadi bagi istri penting sekali bahwa dia sadar bahwa dia nomor satu bagi suaminya. Jadi jangan pernah para suami bercerita secara heboh dan semangat tentang rekan kerja perempuan Anda. Itu menyakiti pasangan Anda. Jadi berarti apa? Oh, berarti kamu ini sekarang sudah memikirkan yang lain ya, bukan saya lagi. Kedua, ini istri Anda butuh dimengerti. Bagi seorang wanita, dimengerti itu berarti apa? Perasaannya diterima. Disahkan. Jadi boleh saya itu jengkel, boleh saya itu kesel, saya itu capek, boleh ngomong seperti itu. Jadi kalau istri ngomong, "Pak, aku ini capek, Pak." Ini berarti apa? Dia butuh dimengerti. Dan suami yang tidak mengerti langsung menanggapi, "Mah, bukan mama aja yang capek, saya juga capek, Mah." Nah ini, tanggapan yang nggak nyambung. Jadi istri butuh dimengerti karena mereka membutuhkan Anda untuk melihat dan mengalami dunia dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Jadi kalau istri sharing, menumpahkan perasaannya, jangan terburu-buru untuk menasehati. Apalagi menyalahkan perasaan istri Anda. Biarkan. Jadi istri Anda itu hanya butuh didengarkan perasaannya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Suatu saat saya di pastoran, bukan di sini. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu datang ke pastoran, mau ketemu saya. Lalu ibu itu oleh pegawai kami sudah suruh duduk di ruang tamu. Saya tidak terlalu kenal dengan ibu itu. Saya datang, "Pastor, saya mau cerita dengan pastor." "Oh ya, boleh Bu, cerita." Anda tahu ibu ini ngomong terus. Sampai saya mau ngomong, "Tunggu dulu Pastor, saya mau cerita. Saya belum selesai Pastor." Dia ngomong terus. Saya mau nimpalin, "Sebentar Pastor, saya belum selesai. Biarkan saya selesai dulu ceritanya Pastor." Anda tahu sampai 1 jam dia ngomong. Saya itu cuma diem, saya kayak kambing conge. Saya diem saja. Setelah 1 jam, baru saya mau ngomong, "Bu, begini. Pastor, sudah cukup. Yang penting saya sudah ngomong, sudah puas. Saya sekarang mau pulang. Terima kasih ya Pastor. Pastor sudah mendengarkan saya." Buset, kata saya itu. Si ibu itu langsung pergi aja. Setelah itu, saya, "Terima kasih ya Pastor." Pergi.
Saya sudah lega, Pastor. Ya Bu, Ibu lega, pulangnya bagus. Saya sekarang tidak lega. Saya pening Ibu, mendengarkan Ibu 1 jam gitu ya. Tapi itu wanita. Butuh perasaannya didengarkan, diterima, tidak disalah-salahkan. Yang ketiga, bahwa istri itu butuh dihargai. Menghargai istri berarti apa? Mendukung, memenuhi impian dan cita-citanya. Jadi untuk memulainya jangan berusaha untuk mengubah, memanipulasi. Jadi seorang istri pun bukan, dalam bahasa Jawa, konco wingking. Bukan. Jadi istri itu bukan ada di tengah keluarga hanya untuk membereskan hal-hal dapur dan rumah. Bukan. Istri pun butuh untuk apa? Menunjukkan dirinya. Untuk apa? Merealisasikan dirinya. Maka butuh dihargai kalau istri Anda tiba-tiba begitu bagus di anggota PKK mengkoordinir ibu-ibu yang lain. Dukunglah. Dukunglah. Berikan penghargaan. Ini cara kita, cara seorang suami untuk apa? Untuk membuat istri Anda merasa bahwa self-esteem-nya, rasa percaya dirinya semakin meningkat. Bahwa dia itu tidak merasa bahwa selama ini tugas saya itu hanya di dapur dan di rumah saja. No. Seorang istri pun boleh merealisasikan dirinya. Menunjukkan dirinya. Seorang suami apa? Butuh dikagumi. Jadi tadi seorang istri butuh apa? Seorang suami butuh apa? Dikagumi. Kebutuhan utama seorang pria, dikagumi. Jadi pria itu mengukur harga dirinya melalui apa yang ia capai. Besar kecil nggak penting. Pokoknya dia diakui. Jadi kaum pria itu mengejar harga dirinya melalui apa? Melalui prestasi yang dia lakukan. Jadi kalau dia itu mendapatkan tender walaupun kecil gitu. Sorry, walaupun kecil, minim banget untungnya, harus dihargai. Wah, hebat Papa. Wah, hebat banget gitu. Perlu seperti itu. Perlu disanjung akan apa yang ia sudah kerjakan. Maka jangan pernah menghina penghasilan suami. Suami kalau banyak dihina penghasilannya, dia akan mudah ejakulasi dini, kata dokter Boyke gitu. Makin tidak percaya diri gitu, mengkerap jadinya gitu. Banyak dia tidak punya power, dia tidak punya kekuatan di dalam hidup berumah tangganya. Yang kedua, seorang suami butuh otonomi. Jadi kalau seorang suami itu bila punya masalah, pria itu cenderungnya apa? Ingin menyelesaikan masalah. Tapi kalau wanita punya masalah, paling nyaman apa? Membicarakan masalah itu. Maka kalau suami sedang punya masalah, suami itu senangnya apa? Menarik diri. Dia diam. Jadi coba lihat saja kalau suami sedang punya masalah, "Pak, ada apa?" Nggak ada apa-apa. Lalu dia diam. Karena dia apa? Dia butuh otonomi. Dia butuh sendirian. Dia butuh berpikir apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau istri sedang punya masalah, langsung ingin ketemu, ingin cerita, ingin ngomong. You see the difference. Itu perbedaannya. Yang ketiga, suami Anda butuh bersama-sama, bukan untuk ngobrol, tetapi untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi, lihat saja, mungkin Anda berharap, saya tuh mau inginnya nemenin suami nonton sepak bola itu, supaya suami itu ngobrol dengan saya. Enggak. Bukan itu. Suami itu senang pada saat sama-sama aja. Udah, cukup. Nggak perlu ngobrol juga nggak apa-apa. Gitu. Maka suami istri kadang-kadang bersepeda, gitu. Istrinya ngobrol dengan teman lain, nggak apa-apa bagi suaminya. Yang penting kegiatan ini menjadi sesuatu yang merasakan bahwa ada kebersamaan saya dengan pasangan. Nah, dari hal ini, apa yang kita lihat, dua-duanya kalau berpegang bahwa saya harus seperti ini untuk menyenangkan suami saya, dan saya harus seperti ini untuk menyenangkan istri saya, dengan pola pikir sendiri pasti tidak nyambung. Kita harus keluar. Kita harus bertanya, apa yang kau mau supaya engkau bahagia kepada pasangan kita. Maka Amoris Laetitia mengatakan, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sudah sempurna terbentuk, nggak ada.
Keluarga itu perlu terus-menerus bertumbuh menjadi matang dalam kemampuannya untuk saling mencintai. Terakhir, saya punya 4 tips untuk apa? Untuk bisa menjadi keluarga yang harmonis dan punya daya tahan. Stop! STOP. Stop. Ini tips ini saya ambil dari imam teman saya yang berbagi. Menarik. Stop. Artinya, stop itu artinya apa? Stop, bahwa jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa menyenangkan pasangan Anda. Tidak. Anda tidak pernah bisa menyenangkan pasangan Anda kalau Anda tidak melakukan ini. Pertama apa? Sharing. Berikan hati. Berikan kehadiran. Berikan pelayanan. Jadi kita harus peka pasangan kita butuh apa. Jangan sampai disuruh. Jadi kita lihat, oh pasangan saya butuh ini. Lakukan. Berikan. Jangan nunggu dimintai bantuan gitu. Kalau kita melihat istri kita sedang repot, mama, saya bantuin. Sini, udah. Mama istirahat dulu aja. Itu. Share. 2, time. What it mean? You must have couple time and family time. Jadi Anda harus punya waktu untuk dengan pasangan Anda. Berdua, nikmati keberduaan. Dan Anda pun harus punya waktu bersama keluarga Anda. Pisahkan, jangan samakan, kacau. Anda butuh keberduaan ini. Dan terakhir adalah, ketiga adalah apa? Opportunity, kesempatan. Bapak Ibu, bersama pasangan adalah kesempatan yang tidak bisa diulang lagi. Kesempatan ini diberikan oleh Tuhan dan suatu saat akan diambil kesempatan ini. Maka selama saya punya kesempatan untuk melayani, selama saya masih punya suara, saya seringkali menolong. Boleh. Nanti suatu saat saya juga mungkin tidak ada suara lagi. Karena apa? Karena kekenyangan gitu ya, bukan karena bisu gitu ya. Jadi lihat di sini, hidup ini adalah kesempatan. Gitu. Jadi selama Anda masih berpasangan dengan Anda, inilah kesempatan yang terbaik untuk mencintai dia. Dan yang terakhir adalah pray. Apa artinya? Keluarga yang berdoa bersama akan tetap selalu bersatu sampai selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Shalom. Vera, silakan. Ya, terima kasih banyak Romo Eko.